Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isomatsi. NIM saya 314230035 dari Prodi Manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang perhitungan pendapatan nasional dengan poin-poinnya fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan fungsi investasi. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi konsumsi. Menurut Keynes, ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan, di mana hubungan tersebut bersifat positif. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Begitu pula dengan tabungan yang juga berhubungan dengan pendapatan. Di sini ada tabel tentang fungsi konsumsi. Hubungan antara fungsi C, pendapatan disposable atau YD, dan tabungan atau S dapat dilihat dari kurva 3.1 berikut ini. Sumbu horizontal menunjukkan tingkat pendapatan dan sumbu vertikal menunjukkan pengeluaran konsumsi. Garis bantu 45 derajat membagi dua area di atas dan di bawah garis bantu yang sama besarnya. Pada titik A, pengeluaran konsumsi yaitu 24.110, lebih besar daripada pendapatan yang hanya 24.000 sehingga terjadi dis-saving. Di titik B, pengeluaran konsumsi sama dengan pendapatan yaitu 25.000 sehingga terjadi break-even point. Setelah titik C, pendapatan selalu lebih besar daripada pengeluaran konsumsi sehingga konsumen dapat menabung atau saving. Sederhananya, orang akan menabung jika pendapatan lebih besar daripada konsumsi. Namun di sisi lain, konsumsi juga dipengaruhi oleh tabungan, di mana jika seseorang menabung pada pendapatan tertentu, akan mengurangi jumlah uang yang akan digunakan untuk konsumsi, sehingga konsumsi akan berkurang. Begitu pula jika seorang mengurangi tabungan, baik menarik tabungan ataupun memutuskan untuk tidak menabung, maka pendapatan akan bertambah sehingga konsumsi akan bertambah. Dapat dituliskan sebagai berikut. J sama dengan Y dikurangi S atau J sama dengan Y ditambah S. Secara sistematis, fungsi konsumsi dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan C0 plus CYD. Yang mana C adalah pengeluaran konsumsi, C0 konsumsi otonom, C hasrat konsumsi marginal, YD tingkat pendapatan disposable. Hasrat konsumsi marginal yang disimbolkan dengan C atau MPC merupakan besarnya tambahan konsumsi delta C sebagai akibat dari kenaikan pendapatan atau delta Y. Katanya tambahan pendapatan akan mengakibatkan konsumsi bertambah, begitu pula sebaliknya. Secara matematis, MPC dapat merumuskan sebagai berikut. MPC sama dengan delta C per delta Y, di mana MPC kurang dari 1. Fungsi tabungan. Tabungan atau S atau saving merupakan sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan oleh konsumen atau secara matematis dapat dituliskan S sama dengan Y min C, di mana S adalah tabungan, Y besarnya pendapatan, dan C adalah konsumsi. Dengan kata lain, besarnya pendapatan merupakan jumlah yang dikeluarkan untuk konsumsi ditambah dengan jumlah yang ditabung atau secara matematis dapat dituliskan Y sama dengan C plus S. Karena S sama dengan Y min C, maka fungsi tabungan dapat dituliskan sebagai berikut. S sama dengan Y min C0 plus CY. S sama dengan Y min C0 min CY. S sama dengan min C0 plus Y min CY. S sama dengan min C0 plus 1 min CY. Sehingga fungsi tabungan
dapat dituliskan S sama dengan min C0 plus dalam kurung 1 min C tutup kurung Y. Dengan keterangan S besarnya tabungan, min C0 tabungan otonom, 1 min C hasrat menabung marginal, Y tingkat pendapatan. Min C0 yang merupakan tabungan otonom atau autonomous consumption, yaitu besarnya tabungan pada saat pendapatan konsumen sebesar 0. Tanpa adanya pendapatan, konsumen tidaklah mungkin dapat menabung sehingga besarnya tabungan otonom pasti negatif karena danyanya digunakan untuk konsumsi. Hasrat menabung atau marginal propensity to save yang disimbolkan 1 min C atau MPS merupakan besarnya tambahan tabungan delta S sebagai akibat dari kenaikan pendapatan delta Y seperti halnya MPC. Nilai MPS juga antara 0 sampai 1 secara matematis. MPS dapat dirumuskan sebagai berikut. MPS sama dengan delta S per delta Y. Karena MPS sama dengan 1 min MPC, maka MPS plus MPC sama dengan 1. Berikut adalah kurva dari fungsi tabungan. Yang ketiga ialah fungsi investasi. Menurut teori investasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi. Di antaranya yaitu tingkat suku bunga dalam teori pendapatan nasional. Variabel investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen atau exogenous variabel, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel investasi itu sendiri. Sebaliknya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan merupakan variabel endogen atau endogenous variabel, atau variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel konsumsi dan tabungan, yaitu pendapatan. Karena investasi merupakan variabel eksogen, maka persamaannya dapat ditulis I sama dengan I0. Dalam bentuk grafik, kurva investasi berbentuk garis horizontal karena kemiringan kurva investasi adalah 0. Hal ini dikarenakan investasi sebagai variabel eksogen. Berikut adalah kurva dari fungsi investasi sebagai variabel eksogen. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Muhammad Isomazik, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.